Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miliwardhaningrum dengan NIM 453. Di sini saya akan menjelaskan dari syntax error. Pengertian, syntax error adalah kesalahan dalam penulisan kode program yang tidak sesuai dengan aturan bahasa pemrograman yang digunakan. Kesalahan ini biasanya terjadi karena struktur kode yang salah, seperti kesalahan penulisan atau typo. Terjadi ketika penulisan kode salah, seperti salah ketik nama variabel atau fungsi. Contoh, print hello, ini salah, seharusnya print hello. Penyebab umum dari syntax error itu adalah penulisan kata kunci yang salah. Yang nomor dua, tanda baca yang salah, seperti lupa titik koma, kurung kurawal yang tidak berpasangan, atau tanda kutip yang salah. Yang ketiga, variabel yang tidak dideklarasikan, seperti menggunakan variabel sebelum dideklarasikan. Yang terakhir, tipe data yang tidak sesuai, seperti mencoba menggabungkan tipe data yang berbeda tanpa konversi yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadan, NIM akhir 2023 452. Di sini saya akan melanjutkan eh, tentang cara mengatasi syntax error. Eh, untuk cara mengatasi syntax error itu ada 3 tahap atau 3 langkah. Yang pertama, melakukan pengujian dengan bantuan perangkat lunak debugging. Yang kedua itu mengubah data input untuk memperbaiki error dan mencegah terjadinya error di masa mendatang. Dan terakhir, memeriksa kembali setiap kode yang dimasukkan ke dalam program untuk menghindari kesalahan. Untuk selanjutnya itu contoh. Nah, eh, kami mengambil contoh di Java, di bahasa pemrograman Java dan bahasa pemrograman C++. Untuk contoh dari bahasa pemrograman Java yaitu tanda titik koma yang hilang. Nah, di sini dijelaskan pada public class main, terus public statics void main string harus. Nah, di sini itu uh, bahasa bahasa pemrogramannya itu akan error karena uh, sintak sintak dari Java itu titik komanya di akhir itu tidak ada. Nah, kemudian untuk di bahasa di C++ itu kurang tanda kurawal. Contoh di include, stream, using namespace, terus di sini di dalam di dalam blok if itu tidak ada tanda kurung kurawal. Itu akan uh, terjadinya error. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvira Dwi Rianti Moretma dengan NIM 2023 103703111456. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika error, jenis-jenis dan juga penyebabnya. Yang pertama ada pengertian logika error, di mana logika error itu sendiri adalah jenis kesalahan dalam pemrograman yang terjadi akibat adanya kekeliruan dalam logika atau algoritma yang kita gunakan. Jadi meskipun program yang kita buat itu dapat berjalan tanpa hambatan, akan tetapi hasil yang dihasilkan akan salah atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Kemudian ada jenis logika error. Di sini terbagi atas dua, yaitu kesalahan algoritma dan juga kesalahan kondisi. Kesalahan algoritma itu di mana algoritmanya yang tidak efisien, yaitu algoritma yang dipilih mungkin benar secara logika, tetapi tidak efisien untuk data dalam jumlah besar atau kondisi tertentu. Kemudian algoritma yang salah, di mana algoritma yang kita gunakan secara fundamental yang salah itu untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang kedua ada kesalahan kondisi,
Kondisi logika yang salah itu penggunaan operator perbandingannya atau logika booleannya yang tidak tepat. Misalnya, kita menggunakan tanda kurang dari ketika seharusnya kita menggunakan tanda lebih dari. Kondisi yang tidak lengkap seperti ini tuh kondisi yang tidak mencakup semua kemungkinan kasus yang ada. Kemudian ada penyebab logika error. Penyebabnya itu sebagian besar dari logika error terjadi karena adanya kesalahan dalam perhitungan ataupun kesalahan dalam penggunaan variabel. Eh, Saat terjadi logika error, biasanya tidak akan membuat program berhenti secara total. Akan tetapi, program tetap bisa berjalan normal, tapi tidak bisa berfungsi seperti yang kita inginkan ataupun kita harapkan. Karena logika errornya memang sudah salah dari awal pengerjaan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Eh, saya ucapkan terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Suprapto dengan NIM 2023 1037 03 11 454. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi logical error dan contoh dari logical error. Yang pertama yaitu cara mengatasi logical error, yaitu dengan perencanaan yang matang, rancang algoritma dengan hati-hati, dan lebih teliti sebelum memulai codingan itu sendiri. Selanjutnya itu contoh dari logical error. Untuk contoh yang pertama, yaitu perhitungan yang salah. Di sini kita mendefinisikan variabel radius dengan nilai 5 yang mempresentasikan jari-jari dari suatu lingkaran. Pada baris kedua, terdapat kesalahan logika dalam perhitungan area lingkaran. Rumus yang benar untuk menghitung area lingkaran adalah pi kali r kuadrat, di mana r adalah jari-jari. Namun dalam kode ini, rumus yang digunakan adalah 2 kali pi kali r, yang sebenarnya adalah rumus untuk menghitung keliling lingkaran. Untuk contoh yang kedua, yaitu kesalahan dalam logika percabangan. Di sini kita mendefinisikan variabel h dengan nilai 25. Kode ini menggunakan struktur percabangan if-else untuk menentukan kategori usia. Jika usia antara 18 dan 59, maka outputnya adalah Anda orang dewasa. Jika usia antara 60 dan 100, maka outputnya adalah Anda adalah orang tua. Dan jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka outputnya adalah Anda bukan orang dewasa atau orang tua. Potensi kesalahan logika, yaitu batas usia. Meskipun logika dasar tampak benar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Usia di bawah 18 dan di atas 100 tidak ditangani dengan baik. Misalnya, jika seseorang berusia kurang dari 0 atau lebih dari 100, program akan menghasilkan output Anda bukan orang dewasa atau orang tua, tetapi tidak memberikan informasi yang lebih spesifik tentang kondisi tersebut. Solusinya yaitu untuk meningkatkan kejelasan dan akurasi logika percabangan ini, kita bisa menambahkan kondisi untuk menangani usia di bawah 0 atau lebih dari 100. Kesimpulannya itu, dari kedua contoh tadi kita melihat bagaimana kesalahan logika dapat muncul dalam kode. Memahami dan mengidentifikasi kesalahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program berfungsi sesuai dengan harapan. Dengan memperbaiki rumus perhitungan dan memperjelas logika percabangan, kita dapat meningkatkan kualitas dan keandalan kode. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Dwi Febrianti dengan NIM 2023 1037 0311 460. Di sini saya akan menjelaskan salah satu error yang terjadi di dalam C, yaitu lebih tepatnya runtime error. Sesuai dengan namanya, runtime error ini adalah error yang terjadi ketika program dijalankan atau ketika program sedang melakukan eksekusi. Nah, ini bisa terjadi karena adanya kesalahan yang tidak terdeteksi selama tahap kompilasi. Kesalahan yang biasanya terjadi itu salah satunya yaitu pembagian dengan nol, yaitu ketika program membagi suatu bilangan dengan nol, ini tidak valid karena secara matematis tidak diperbolehkan. Nah,
Cara untuk mengatasi indeks yang tidak valid ini yaitu dengan memeriksa panjang array sebelum mengakses elemen pada indeks tertentu. Jadi, selalu pastikan indeks yang akan diakses berada dalam rentang yang valid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Ufa Syifarizada Putri Praitno, NIM 2023 103 703 11464. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis runtime error. Yang pertama yakni ada divide by zero exception. Yang dimaksud dengan divide by zero exception adalah error yang terjadi ketika program mencoba membagi angka dengan nol. Hal ini terjadi karena secara matematika tidak ada hasil yang terdefinisi untuk pembagian nol. Cara mengatasinya yakni dengan melakukan operasi pembagian, sebelumnya kita periksa dulu nilai pembaginya atau denominatornya. Jadi kita harus memastikan bahwa variabel denominator tidak bernilai nol. Yang kedua ada index out of range exception. Yang dimaksud dengan index out of range exception yakni kesalahan ini terjadi ketika mencoba mengakses elemen array dengan indeks yang tidak valid, yaitu di luar rentang indeks array yang tersedia. Array dalam bahasa pemrograman memiliki batas yang jelas, dimulai dari indeks 0 hingga panjang array yang dikurangi. Selanjutnya, contoh dari runtime error yang pertama, pembagian oleh 0 atau divide by zero exception. Ini tadi dijelaskan bahwa jika denominatornya 0 akan menyebabkan runtime error karena dalam matematika angka tidak ada yang bisa dibagi dengan 0 yang akhirnya akan menjadikannya jadi error. Yang kedua ada mengakses indeks array di luar batas atau index out of range exception. Di sini ada array yang dengan memiliki panjang 2 array, namun perintah di bawahnya adalah untuk mengakses array ketiga. Di sini indeks array-nya tidak memenuhi karena indeks array-nya hanya memiliki panjang 2 array, yang mana akan menyebabkan runtime error karena indeks 3 tidak ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.